kerjain walaupun ya Allah ya Allah itu adalah stop dulu ya, stop dulu ya, Stop dulu ya. stop dulu ya. Iya, ya Bu. Ya. Stop aja dulu, nggak usah ngomong. Enggak. Nggak usah, kalau lagi praktek ngapain masuk? Gimana bisa masuk kalau praktek? Tapi kamu ada di sini, saya tahu kamu praktek. Kecuali kamu nggak lagi praktek, lagi di mana ya? Saya alpa kalau nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, semoga semua sehat selalu, bahagia, memudahkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, kita tidak lama-lama masuk di apa namanya Zoom ya, karena apa namanya ada praktek juga. Tapi yang presentasi harus siap ya, selalu siap presentasi ya. Jadi bukan berarti kalau praktek bebas presentasi, bebas tidak Zoom, tidak seperti itu. Kuliah tetap kuliah, perkuliahan tetap berjalan. Yang presentasi aja yang nggak usah masuk Zoom nggak masalah. Yang lain tetap masuk Zoom, tetap apa namanya kuliah tetap di absen ya. Kalau nggak masuk tetap alpa ya. Oke, saya absen. Ada semua ini. Silakan dibuka on semua ya. Halo, ada orang nggak nih? Sudah Ya Ibu, Bu. semua sudah on cam. Nah, jawab dong ya, supaya saya nggak teriak-teriak ya. Coba kalau kamu tanya ke orang nggak dijawab, gimana perasaan kamu? Jawab dong, ya Bu ada, gitu kan ya. Salah satu lah minimal walaupun nggak semuanya. Oke, saya absen. Absennya ya. Dua, tiga, empat. Oke, Sarip Ridho Darmawan. Ada Sarip Ridho Darmawan? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bu. Oke, Sarip Ridho ada nggak? Nggak ada ya. Giri Kolbi, Giri Kolbi ada? Giri Kolbi nggak ada juga. Najedah? Najedah? Hadir Bu Najda Nur Ilmi, hadir. Kinanti? Hadir Bu. Kinanti hadir? Nasratul? Hadir Bu Nasyaratul. Alifah? Hadir Bu Alifah. Muhammad Refadil? Muhammad Refadil nggak ada? Alia Akila? Hadir Bu Alia. Najwa? Najwa hadir Ibu.
Imelda, Julia, Imelda hadir, Bu. Ada Imelda hadir. Imelda hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Zahra hadir, Bu. Salsabila, Salsabila hadir, Bu. Andika, Andika nggak ada, Julfa, Hadir Ibu. Salwa, Salwa hadir Bu. Porka, Hadir Bu. Prastia, Hadir Ibu Prastia. Muhammad Diva, Hadir Bu Muhammad Diva. Kaitsya, Hadir Ibu. Asrofia, Hadir Ibu, hadir Bu. Raihan, ada Raihan, Ayesa, Hadir Bu. Ayesa ada, Hadir Ibu. Raihan nggak ada ya, Farsha, Hadir Bu. Farid, Tricahya, Hadir Bu, Faris hadir Bu, lagi konseling di sini Bu, praktek. Ricahya hadir Bu. oke. Elis, Elis hadir, Ibu. Lagi di depan rumah Ibu ini. oke. Febrianti, Hadir, Ibu. Melvi, Hadir, Ibu. Lydia Alivia, Hadir, Ibu. Dia Zika, Hadir, Ibu. Safina, Syafina hadir Bu. Femi, Hadir Bu. Kisti Aziza, Hadir Ibu. Nina Cahyana, Nina, oke. Rima Nina lagi Melati, konseling, Bu. Hadir Bu oke. Rima. Aurora, Hadir, Bu. Angela, ada, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Rizky, Hadir, Bu. Ibu Oke, ya. maaf. Untuk Andika Adam Pratama izin lagi di RS Bu. Bu, saya hadir Bu. Siapa? Giri Kolbi. Jadi kopi hadir. Coba lihat Bu sini. Kenapa rambutnya acak-acakan? Kenapa pakai kaos oblong? Mau kuliah atau mau tidur? Kiri? Kenapa pakai kaos oblong? Ada kemejanya Bu. Kenapa nggak dipakai? Iya Bu. Mentang-mentang di rumah ya. Iya. Ingat ya, pakaian Anda itu saya nilai. Konseling itu nggak menilai hasilnya, tapi menilai karakternya, menilai kedisiplinannya, menilai tata kramanya, ya, menilai kesopanannya, etikanya, itu yang dinilai, ya. Kalau nggak sopan, nggak punya etika, ya nilainya ya nggak bagus, karena memang apa yang dinilai kalau nggak ada kesopanan. Oke, silakan yang mau presentasi. Silakan dipersiapkan presentasinya.
Langsung presentasi min mapping pendekatan CBT, Bu. Ibu, maaf, apa ini langsung dimulai saja presentasi pendekatan CBT-nya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Melati dengan NPM terakhir 392. Di sini saya akan mempresentasikan min mapping mengenai pendekatan CBT. Jadi, eh, pendekatan CBT ini, menurut Korei 2013, konseling pendekatan CBT adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pada proses untuk mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif yang dimiliki oleh individu.
Nah, inti dari pendekatan CBT ini didasarkan pada alasan teoritis mengenai cara manusia merasa dan berperilaku yang ditentukan oleh bagaimana mereka memandang dan menstruktur pengalaman mereka sendiri. Lalu ada tujuannya. Eh, di sini tujuan dari konseling CBT ini yaitu untuk mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapinya. Nah, jadi konselor diharapkan mampu menolong konselinya untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba untuk menguranginya. Lalu ada juga kelemahan dari pendekatan CBT ini. Menurut Corey, Cognitive Behavioral Therapy ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Nah, adapun kelemahan pendekatan dari CBT ini adalah yang pertama, terlalu berlebihan menitik beratkan pada berpikir positif. Yang kedua, konseling yang dilakukan terlalu dangkal dan sederhana. Yang ketiga, bekerja menghilangkan gejala. Yang ketiga, bekerja menghilangkan gejala namun gagal mengeksplorasi hal-hal penting yang menyebabkan kesulitan. Dan yang keempat yaitu mengabaikan faktor perasaan. Nah, selain kelemahan, ada juga kelebihan dari pendekatan CBT ini. Menurut Leahy, kelebihan pendekatan kognitif behavioral terapi ini adalah yang pertama, berhasil menangani permasalahan yang dialami oleh konseli. Yang kedua, efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu. Yang ketiga, tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi konseli mengatasi masalahnya. Dan yang keempat, yaitu waktu yang digunakan dalam proses konseling relatif singkat. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan pendekatan CBT. Yang pertama itu ada eh, menciptakan hubungan yang sangat dekat antara konselor dan konseli. Yang kedua, menilai masalah, mengidentifikasi, mengukur frekuensi, intensitas, dan kelayakan masalah perilaku dan kognisi. Yang ketiga, menetapkan target perubahan. Nah, hal ini tuh seharusnya dipilih oleh konseli dan harus jelas, spesifik, dan dapat dicapai. Yang keempat itu ada penerapan teknik kognitif dan behavior. Yang kelima, memonitor perkembangan dengan menggunakan penilaian berjalan terhadap perilaku sasaran. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri dan merancang program lanjutan untuk menguatkan generalisasi dari apa yang didapat. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai pendekatan CBT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang kelompok ya, yang studi kasus. Baik, Ibu.
Silakan, mana yang mau presentasi? Iya Ibu, maaf ini laptop saya agak nge-lag jadinya lagi saya ituin. Coba share screen. Kita minta tolong kepada temennya. Coba dulu. Tadi kayaknya baru mau menyampaikan masalah ya. Tapi kenapa tiba-tiba selesai? Kan udah disampaikan tadi kan belum update banyak itu klien jadinya terganggu gitu. Tanya solusi untuk itu ya Allah gitu walaupun berat harus di mungkin perannya ini bisa sambil menyalakan mesin atau kan sambil itu pun banyak klien bisa gitu jadi Ya, tapi cukup singkat ya kamu tadi. Untuk yang tadi saya pikir waktu saya bilang berhenti dulu, dia baru menyampaikan masalahnya kan? udah 2 kali. Untuk tugas-tugasnya apa? Ini kamu pakai PJJ atau pakai realitas? Klien menemukan sendiri solusinya Bu. Solusinya ya bahagia dan Tadi apa yang masih kurang? Klien dan konselor tidak saling Ibu maaf, apa boleh presentasinya min map dulu karena kebetulan kelompok boleh studi. silakan, boleh kan silakan. Yang siap yang mana? Oke, baik Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Jadi CBT adalah pendekatan konseling yang menjelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan. Masalah yang dialami individu bukan hanya karena situasi, tetapi karena bagaimana individu menafsirkan situasi tersebut. Pikiran negatif dapat mempengaruhi emosi menjadi tidak stabil dan berdampak pada perilaku yang kurang adaptif. Tokoh utama dalam CBT ada dua, yaitu Aaron T. Beck dan Albert Ellis. Aaron T. Beck ini menekankan pada pikiran otomatis negatif, sedangkan Ellis menjelaskan bahwa emosi negatif muncul karena keyakinan yang tidak rasional. CBT berkembang dari behavior terapi yang kemudian dipadukan dengan pendekatan kognitif agar lebih mampu menjelaskan hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku secara menyeluruh. Asumsi dasar CBT adalah pikiran memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perilaku, kemudian cara menafsirkan suatu peristiwa lebih berpengaruh dibandingkan peristiwa itu sendiri. Tujuan CBT adalah membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif menjadi realistis, membentuk perilaku yang sehat, serta meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Ciri-ciri CBT yaitu terstruktur, bersifat jangka pendek, fokus pada masalah saat ini, serta melibatkan kerjasama aktif antara konselor dan klien, termasuk adanya tugas atau latihan di luar sesi. Teknik CBT meliputi psychoeducation, self-monitoring, cognitive restructuring, behavior activation, exposure, relaxation, problem solving, dan teknik lainnya yang membantu klien mengubah pola pikir dan perilaku secara bertahap.
Kelebihan dari CBT adalah sistematis, efektif, dan berbasis ilmiah, serta fleksibel digunakan dalam berbagai situasi. Namun CBT juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan komitmen tinggi dari klien, kurang mendalami pengalaman masa lalu, dan kurang optimal untuk kasus yang sangat kompleks. Tahapan CBT ini dimulai dengan asesmen, lalu dilanjutkan dengan identifikasi, pikiran otomatis, restrukturisasi kognitif, latihan perilaku, hingga evaluasi hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Selina dengan NPM terakhir 312, izin memaparkan mengenai Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi, secara umum, CBT adalah terapi jangka pendek yang berfokus pada hubungan antar pikiran, perasaan, dan perilaku. Inti dari CBT ini adalah membantu seseorang mengenali dan mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang selama ini memperburuk emosi serta tindakan mereka dalam menghadapi masalah saat ini. Untuk perannya sendiri, CBT mengedepankan kolaborasi aktif. Konselor dan klien bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai target yang jelas. Konselor nggak hanya mendengarkan, tapi juga memberikan edukasi dan menunjukkan empati yang dalam untuk memahami kondisi emosional pasien. Untuk tujuannya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama, yaitu melakukan restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Yang kedua, memodifikasi perilaku yang tidak sehat. Lalu yang ketiga, membangun kemandirian klien agar nantinya mereka bisa menjadi konselor bagi dirinya sendiri di masa depan. Lalu yang keempat ada teknik. Di sini saya mengambil salah satu model yang bernama model ABC, yaitu A. Activating event, yaitu kejadian yang dialami. B. Belief, pikiran atau keyakinan tentang kejadian tersebut. C. Consequence, perasaan dan perilaku yang muncul akibat pikiran tadi. Selain itu, ada juga teknik seperti thought record, exposure, untuk melatih ketakutan serta penjadwalan aktivitas dan relaksasi. Di sini, CBT juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu waktunya relatif singkat. Yang kedua, hasilnya dapat diukur secara jelas dan objektif. Lalu, selanjutnya sangat praktis karena memberikan solusi yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, CBT juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran klien dalam mengerjakan tugas di luar sesi terapi. Selain itu, karena CBT fokus pada masalah saat ini, metode ini seringkali kurang mendalami akar trauma masa kecil sehingga bagi sebagian orang tekniknya mungkin terasa agak kaku. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Jangan ada berhenti. Lanjut dulu. Baik, Ibu. Kasus-kasusnya dipresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Eh, Konseling rasional emotif behavior ini, yang awalnya dikenal sebagai rasional emotif, merupakan pendekatan psikoterapi yang bersifat komprehensif, aktif direktif, filosofis, dan empiris. Pendekatan ini bertujuan membantu individu mengatasi gangguan emosional dan perilaku dengan cara mengubah pola pikir yang tidak rasional, sehingga individu dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1995 dengan dasar pemikiran yang dipengaruhi oleh berbagai ajaran filsafat dari Asia, Yunani, Romawi hingga modern serta berlandaskan pada teori belajar kognitif. Selanjutnya, teori rasional emotif behavior ini yang dikembangkan oleh Albert Ellis menekankan bahwa pikiran, emosi, dan perilaku saling berkaitan. REBT ini berfokus pada keyakinan individu sebagai sumber utama masalah psikologis, bukan hanya peristiwa yang dialami. Pendekatan ini bertujuan mengubah pikiran irasional menjadi rasional agar emosi dan perilaku menjadi lebih adaptif. Manusia memiliki kecenderungan berpikir irasional, tetapi juga mampu belajar berpikir rasional. Melalui model ABCDE, individu dibantu mengubah tuntunan yang kaku menjadi pemikiran yang lebih fleksibel sehingga mampu menerima kenyataan dan mengelola emosi dengan lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dari REBT. Bentar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari REBT ini terlalu fokus pada logika. Yang kedua ada gaya konselor bisa terasa konfrontatif. Yang ketiga ada mengabaikan faktor lingkungan. Yang keempat butuh kemampuan kognitif yang cukup. Kelebihannya fokus pada akar masalah pikiran. Yang kedua praktis dan terstruktur. Yang ketiga efektif untuk berbagai masalah. Yang keempat mendorong kemandirian klien. Dan yang kelima proses relatif cepat. Selanjutnya ada tujuan dari REBT ini adalah untuk membantu klien mencapai insight atau wawasan tentang self-talk-nya sendiri. Yang kedua, REBT ini membantu klien mengakses pikiran, perasaan, dan perilakunya. Yang ketiga, REBT ini melatih klien tentang prinsip-prinsip REBT sehingga mereka dapat berfungsi secara lebih efektif di masa yang mendatang tanpa bantuan konselor profesional. Selanjutnya ada tahap-tahap. Yang pertama ada tahap awal.
Pada tahap ini, konselor membangun hubungan dan kesepahaman sebagai dasar dari terapi. Yang kedua ada tahap tengah. Pada tahap ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir ada tahap akhir untuk mengakhiri sesi dari konseling. Terima kasih. Oke, kasus, studi kasus. Silakan. Siapa yang studi kasus? Kelompokmu. Tapi kan ada yang lain. Nah, kamu bisa nanti belakangan. Yang lain, silakan. Studi kasus, silakan ditampilkan. Kasus masing-masing ya, tidak bergantung pada temannya satu dengan yang lain. Walaupun kelompok, tapi presentasinya masing-masing. Studi kasus, cari kasus masing-masing di dalam kelompok itu. Jadi tidak menunggu-nunggu teman. Mana kasus? Iya, Ini Ibu. pada budek semua apa ya? Apa saya Iya, bicara sama tembok nih? Ada nggak? Siapa waktunya studi kasus? ada Ibu. Ini kelompok studi kasus realitas lagi eh, coba buat share screen sekarang. Oke, segera. Baik, Bu. Minta tolong temennya yang lagi pegang laptop. PJ harus selalu siap. Semua yang akan dipresentasikan disetor ke PJ ya. Atau salah satu yang mau jadi relawan untuk menampilkan teman-temannya yang mau presentasi. Jadi nggak menunggu-nunggu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok realitas ingin memaparkan mengenai kasus-kasus yang kami ambil dari kisah nyata dengan menggunakan pendekatan realitas. Sebelum kami memulai menjelaskan kasus, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Boleh minta tolong next slide PJ. Baik, dengan saya sendiri, Angela Setini Laila, dengan MPM terakhir 00394. Kemudian ada Muhammad Rifadil Aziz. Kemudian, boleh minta tolong agak ke bawahan, terima dikit. Oh ya dah, deh. Dengan selanjutnya ada Zahra Gemeli Putri, kemudian ada Raihan Maulana. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan realitas. Jadi itu pendekatan realitas ini tuh salah satu pendekatan dalam konseling yang dikembangkan oleh William Glasser, di mana pendekatan ini tuh fokus pada perilaku saat ini dan tanggung jawab pribadi. Nah, pendekatan ini tuh menekankan bahwa setiap individu memiliki kontrol atas pilihan dan tindakan yang dilakukan, meskipun tidak bisa mengubah masa lalu. Nah, oleh karena itu, konseling ini tuh tidak terlalu membahas masa lalu, tapi lebih fokus sama apa yang bisa dilakukan sekarang untuk memperbaiki kehidupan. Dalam pendekatan ini juga, masalah yang dialami individu dipandang sebagai akibat dari kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, pengakuan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, pendekatan realitas itu menggunakan konsep WDEP. Apa sih WDEP itu? Jadi WDP itu W-nya itu wants, apa yang diinginkan individu, terus ada D, doing, apa yang sedang dilakukan, E, evaluation, menilai apakah perilaku sudah tepat, P, planning, membuat rencana perubahan. Jadi intinya pendekatan realitas itu tuh membantu individu untuk lebih sadar terhadap dirinya, bertanggung jawab atas pilihannya, dan membuat perubahan nyata agar hidup menjadi lebih baik. Baik, Nah, pada kasus ini kami mengambil kasus tentang bully, terus ada tekanan ekonomi, ada judi online, dan broken home. Nah, saya akan menjelaskan next slide sebelumnya, Cima. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sedikit. Dari keempat masalah ini, seseorang yang berasal dari keluarga tidak harmonis dan tekanan ekonomi cenderung lebih rentan menjadi korban bully atau terlibat judi online. Nah, terutama jika mendapatkan dukungan dan pengawasan keluarga. Banyak kasus viral di media sosial itu menunjukkan remaja mengalami tekanan mental berat akibat perundungan, bahkan sampai tindakan ekstrim, atau anak-anak yang terjerumus judi online hingga merugikan keluarga besar. Oleh karena itu, kasus-kasus ini tuh sangat relevan untuk dikaji dalam bimbingan konseling, apalagi menggunakan pendekatan yang cocok adalah konseling realitas dari William Glasser, yang menekankan tanggung jawab merasa individu atas pilihan perilakunya. Nah, pendekatan ini tuh membantu klien merasa tertekan karena bully, masalah keluarga, judi online, atau broken home agar menyadari pilihan positif yang bisa mereka ambil dan mampu menghadapi kenyataan hidup secara lebih adaptif. Boleh next slide? Baik, kasus pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifadil Aziz. Baik, di sini kasus pertama yaitu atas nama Aceh Merino. Dia jenis kelaminnya laki-laki, saat ini berusia 23 tahun. Permasalahan utama yaitu kecanduan judi online, kehilangan kontrol diri, tekanan emosional, serta muncul ide bunuh diri. Deskripsi studi kasus dari Aceh Merino ini yaitu Aceh Merino mencoba judi online sebagai pelarian dari tekanan hidup. Awalnya dia hanya untuk hiburan, tapi lama-kelamaan ia menjadi kecanduan dan terobsesi untuk menang. Namun, dia justru terus mengalami kekalahan hingga kehilangan seluruh uang dan menjual barang pribadinya. Kondisi tersebut membuatnya merasa terjebak, tidak mampu berhenti, dan akhirnya mengalami tekanan emosional yang berat hingga kehilangan harapan hidup.
identifikasi masalahnya dari Acemirno ini yaitu satu, kecanduan perilaku atau behavioral addict terhadap judi online. Yang kedua, ketidakmampuan mengontrol impuls untuk berhenti berjudi. Yang ketiga, distorsi kognitif, yaitu keyakinan bahwa ia masih bisa menang jika terus bermain. Yang keempat, itu masalah finansial berat akibat kehilangan seluruh uang dan aset pribadi. Yang kelima, gangguan emosional seperti putus asa, stres, dan depresi. Yang keenam, yaitu muncul ide bunuh diri akibat tekanan psikologis dan hilangnya harapan. Tujuan konseling yang akan dilakukan ini yaitu satu, membantu klien menyadari dampak negatif judi online dalam hidupnya. Yang kedua, membantu klien memahami bahwa perilaku dapat diubah. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat, membantu klien menyusun rencana perubahan yang realistis. Yang kelima, mengurangi ketergantungan terhadap judi online secara bertahap. Yang keenam, menstabilkan kondisi emosional dan mengurangi tekanan psikologis. Dari analisis kasus Acemirno ini menjadi cara maladaptif untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Acemirno menggunakan judi online sebagai cara tidak sehat untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan, kesenangan, dan pelarian masalah hidup. Kalau dari reality terapinya itu kebutuhan dasarnya satu, love and belonging, kemungkinan merasa kurang diterima atau kurang dukungan. Yang kedua ada power atau achievement. Acemirno ingin merasakan menang, berhasil, dan berharga. Seperti dia juga ingin pengakuan lah dari lingkungannya juga. Yang ketiga adalah freedom. Judi dianggap sebagai pelarian dan bentuk kebebasan. Yang keempat adalah fun atau hiburan. Judi memberikan sensasi hiburan dan adrenalin. Yang kelima survival. Terancam akibat kehilangan finansial. Akhirnya Acemirno ini dia coba-cobalah karena dulu dikasih kemenangan yang banyak, nah dia terus berharap menang hingga akhirnya nggak dikasih juga ujungnya. Terus selanjutnya ada prognosis. Prognosis dari masalah Acemirno yaitu satu, kecanduan online. Saat ini yang kemungkinan yang terjadi saat ini yaitu masalah keuangan sejak dini, perilaku tidak jujur, penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Kalau kemungkinan yang akan datang itu dia bisa aja menjadi depresi, dia bisa aja menjadi kriminal atau hingga sampai bunuh diri. Yang kedua itu ketidakmampuan mengontrol impuls untuk berhenti berjudi. Kalau kemungkinan yang terjadi saat ini itu gangguan emosi tidak stabil, menarik diri dari sosial atau tiba-tiba menjadi introvert lah. Terus mengabaikan tanggung jawab sehari-hari. Kalau kemungkinan yang terjadi di masa depan itu dia bisa aja dia kelilit utang karena pinjol dan lain-lain. Terus depresi hingga bunuh diri juga. Yang ketiga gangguan emosional. Kemungkinan terjadi saat ini itu dia cemas atau gelisah, suasana hati tidak stabil dan sulit mengontrol emosi. Kalau kemungkinan terjadi di masa depan itu dia depresi, keinginan menyakiti diri sendiri hingga menjadi bunuh diri. Yang keempat itu masalah finansial. Yang terjadi saat ini itu dia terlilit utang, mengabaikan tanggung jawab, perilaku tidak jujur. Kemungkinan yang akan datang dia bisa depresi, bisa jadi tidak diterima kerja dimanapun, dan jadi pengangguran, dan terobsesi menjadi kriminal. Langkah-langkah penanganannya di sini itu satu, menerima klien apa adanya dan membangun kepercayaan. Yang kedua, menggali alasan datang ke sini dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mendukung klien menerima masa lalu. Yang keempat, mendorong perubahan ke arah lebih baik. Yang kelima, mengakhiri konseling secara bijaksana. Kalau melalui pendekatan WDEP-nya itu, yang satu once itu menggali keinginan klien. Seperti konselor menggali apa sih yang sebenarnya diinginkan Acemirno sampai melakukan judi itu, apa yang harus yang dikejar apa gitu.
Yang kedua, doing atau menilai perilaku saat ini. Seperti konselor ini kita membantu Acemirno mengevaluasi yang dia itu. Seperti kayak dia menilai perilaku judi itu nggak baik lah, mending jangan di itu. Yang ketiga ada evaluasi. Jangan di apa? Jelaskan yang bagus. Jelaskan yang bagus. Jangan di itu, jangan di apa. Penjelasannya yang bagus. Iya, yang doing itu seperti konselor membantu klien mengevaluasi perilaku yang sedang dilakukan. Kayak ini pelarian ke judi itu nggak baik. Kalau ingin mengejar sesuatu tuh jangan yang instan, semua ada prosesnya gitu. Yang ketiga itu evaluasi diri. Seperti konselor mengajak Acemirno untuk apa sih? Apa udah terlalu jauh kali dia nyemplungnya sampai bermain judinya semua kehilangan semuanya. Yang kelima ada itu planning. Konselor. Oke, nanti dulu Pak, nanti tak panggil lagi kamu siap-siap ya. Saya ini dulu. Ya. Ya. Yang keempat ada planning, yaitu konselor menyusun rencana perubahan. Seperti dia mengajak Acemirno ini atau kliennya untuk ayo kita berubah yuk, kita menjadi yang lebih baik supaya Acemirno tidak nyemplung di judi lagi. Selanjutnya ada arah dan solusi. Dari arah penanganannya itu satu, difokuskan pada pemulihan kontrol diri dan pengurangan ketergantungan judi online. Yang kedua, membantu klien menyadari bahwa judi bukan solusi, tetapi sumber masalah. Yang ketiga, mengarahkan klien untuk menerima realitas hidup, kerugian finansial, dan dampak psikologis. Yang keempat, membangun kembali fungsi psikologis dan sosial secara bertahap. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab pribadi dalam setiap keputusan hidup. Solusi yang diberikan yaitu memutus perilaku adiktif seperti hapus aplikasi, blokir status, hindari lingkungan pemicu, atau bisa-bisa jangan diberi handphone biar itu. Yang kedua, membatasi akses terhadap uang untuk mencegah kekambuhan. Nah, biasanya itu dia kalau lagi bosen nih, atau lagi nggak ada, lagi gabut, lagi sendirian lah, bisa-bisa tuh dia memicu. Makanya kita kontrol dari jauh nih, kayak aplikasi-aplikasi yang menyimpan duit secara online bisa kita batasi. Yang ketiga itu mengalihkan aktivitas ke hal positif seperti olahraga, kerja, komunitas, dan hobi. Yang keempat, memberi dukungan kesehatan mental seperti dukungan dari keluarga dan profesional. Yang kelima, monitoring kondisi emosional terutama resiko bunuh diri. Nah, ini terus mantau nih dia nih sampai dia sudah terlalu jauh nih. Kita pantau, siapa tahu ya kan dia butuh tempat cerita. Kalau tidak ada yang aware terhadap dirinya kan, bisa-bisa dia terindikasi mau bunuh diri juga. Terus terakhir ada menyusun tujuan hidup jangka panjang yang lebih sehat dan bermakna. Baik, lanjut kasus 2. Boleh di next slide. Terima untuk kasus 2. Kasus 2 akan disampaikan oleh Zara Gemeli Putri. Dipersilakan. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan kasus kedua. Di sini kliennya bernama Meli, berjenis kelamin perempuan dan usia 17 tahun. Permasalahannya yaitu bullying. Selanjutnya di sini ada deskripsi studi kasus. Klien mengalami bullying dari teman sebaya yang terjadi secara berulang dalam bentuk fisik dan verbal. Fisiknya yaitu diikat di tengah lapangan lalu dipermalukan. Dan verbalnya yaitu dikata-katain dan dituduh yang tidak ada bukti yang sebenarnya. Bullying isi kondisi tersebut membuat
Klien ini menjadi pendiam, menarik diri, serta merasa cemas dan tidak aman di lingkungan sekolah. Dampaknya terlihat pada konsentrasi dan motivasi belajarnya di sekolah. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya di sini ada identifikasi permasalahan yang dialami. Yang dialami Meli meliputi suaranya nggak keluar. yang pertama, perilaku bullying yang berulang dalam bentuk fisik dan verbal. Suaranya dari tadi nggak kedengaran ya. Suara dari tadi nggak kedengaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalahan yang dialami oleh Meli meliputi yang pertama perilaku bullying yang berulang dalam bentuk fisik dan verbal. Yang kedua, membuat emosional berupa kecemasan, ketakutan, dan tekanan psikologis. Yang ketiga, penurunan kepercayaan diri dan terbentuknya konsep diri yang negatif. Yang keempat, penurunan fungsi akademik. Konsentrasi dan motivasi belajarnya menurun. Yang kelima, kesulitan dalam penyesuaian diri. Yang keenam, kecenderungan menarik diri sebagai coping maladaptif. Yang ketujuh, resiliensi belum berkembang secara optimal. Dan selanjutnya ada bagian D, tujuan konseling. Tujuan konseling yang dilakukan meliputi yang pertama, membantu klien memahami dan menyadari pengalaman bullying serta dampaknya terhadap diri. Yang kedua, membantu klien mengenali kondisi emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan tekanan psikologis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan membentuk konsep diri yang lebih positif. Yang keempat, membantu klien mengelola emosi secara sehat dan adaptif. Yang kelima, meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tekanan dari teman sebaya. Yang keenam, mendorong klien untuk bertanggung jawab terhadap respon dan perilaku yang ditampilkan. Yang ketujuh, membantu klien menyusun langkah perubahan. Yang selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan klien tentang kebutuhan emosional untuk mengekspresikan perasaannya. Kedua, kebutuhan dukungan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan penyesuaian diri sosial. Yang keempat, kebutuhan penguatan rasa diri. Yang kelima, kebutuhan pengembangan resiliensi. Di sini ada analisis WDP. Yang pertama ada wants.
supaya ini dihargai dan bersamaan di lingkungan sosialnya. Yang kedua ada doing. Klien menarik diri dan menghindari interaksi, tidak mau diajak bermain oleh temannya. Yang ketiga ada evaluation. Perilaku belum membantu mencapai tujuannya. Yang keempat ada planning. Klien diarahkan untuk mulai berinteraksi secara bertahap, memulai emosi dan membangun percaya diri agar mau bersosialisasi lagi di lingkungannya. Selanjutnya ada prognosis. Di saat ini yang pertama yaitu emosi tidak stabil, cemas dan takut. Yang kedua ada merasa tertekan dan tidak aman, menghindari interaksi sosial. Yang keempat ada fungsi sosial terbatas. Yang kelima ingin diterima namun perilaku belum dukung. Di masa yang akan datang, hal positifnya yaitu emosi lebih stabil, kepercayaan diri meningkat, percaya diri lebih baik, perilaku lebih adaptif. Dan di negatifnya jika tidak ditangani, yang pertama pola pikir negatif menetap, kepercayaan diri menurun, isolasi sosial meningkat, dan kesulitan penyelesaian diri. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penanganan. Yang pertama ada engagement, yaitu membangun hubungan yang aman dan kepercayaan klien. Yang kedua ada komitmen dan tindak lanjut, menjalankan rencana dan memantau perubahan. Yang ketiga ada determinasi, mengakhiri konseling saat kondisi klien sudah stabil. Di sini ada pendekatan BDP. Pertama ada W, menggali keinginan klien untuk berubah. Kedua ada menilai perilaku saat ini ada pencapaian atau enggak. Yang ketiga ada evaluation, menilai efektivitas perilaku yang dilakukan. Yang keempat ada planning, menyusun rencana perubahan yang realistis. Selanjutnya ada arah dan aksi. Arah penanganan yang pertama penguatan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua pengembangan kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga pemulihan fungsi sosial dan interaksi. Yang keempat perubahan cara pandang terhadap diri sendiri. Yang kelima penguatan resiliensi. Solusi yang akan diberikan oleh konseling kepada klien yaitu yang pertama evaluasi perilaku secara mandiri. Kedua, pengendalian reaksi emosional. Tiga, peningkatan interaksi sosial secara bertahap. Keempat, penyusunan rencana tindakan berbasis PDP. Yang kelima, pemanfaatan lingkungan sportif. Yang keenam, pemantauan perkembangan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dibahas oleh Rehan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus ketiga. Yang A-nya identitas klien dengan nama klien disamarkan Ahmad Saroni, jenis kelamin laki-laki, usia 23 tahun. Permasalahan utamanya yaitu broken home, keluarga tidak utuh yang menyebabkan hal-hal lainnya di kehidupan dia. B. Deskripsi studi kasus. AS kehilangan ayahnya saat SMP, lalu mengalami kurangnya perhatian dari ibu dan keluarga sehingga merasa sendirian dan kehilangan motivasi. Ia mulai bergaul dengan lingkungan negatif dan mengenal judi online sejak usia 14-15 tahun. Kecanduan tersebut membuat AS kehilangan uang, terlibat masalah, dan menggunakan ganja sebagai pelarian. Di usia 19 tahun ia menyadari hidupnya kacau dan kini mengalami kecemasan, kesepian, serta memiliki dorongan untuk berjudi. Terus selanjutnya identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah yang dialami AS meliputi
1. Trauma kehilangan ayah dan kesedihan berkepanjangan. 2. Kurangnya perhatian dan dukungan dari ibu serta keluarga. 3. Kecanduan judi online dan penggunaan ganja sebagai pelarian. 4. Terlibat perilaku kriminal dan masalah hukum. 5. Kehilangan motivasi pendidikan dan kesulitan adaptasi. 6. Tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai. D. Tujuan konseling. Tujuan konseling yang dilakukan meliputi 1. Membantu klien memahami dampak broken home terhadap perilaku dan kondisi psikologis. 2. Meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab atas pilihan hidup. 3. Membantu klien mengevaluasi perilaku, kecanduan, dan tindakan yang dilakukan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. 5. Membantu menyusun rencana perubahan perilaku yang lebih adaptif. 6. Membantu klien keluar dari siklus destruktif atau siklus yang merusak pola kehidupannya dia. 7. Meningkatkan resiliensi dan kemampuan penyesuaian diri. Analisis kasus. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan kebutuhan klien. Kayak klien tuh membutuhkan ruang menyalurkan emosi terpendam, dukungan psikologis untuk kecanduan dan trauma, figur pendukung, kayak mentor gitu, guru atau orang tua. Terus strategi pencegahan kekambuhan dari obat-obatan dan judi. Terus 5. Bantuan memproses rasa bersalah dan restitusi. 6. Penguatan resiliensi. Dari analisis WDP-nya, W-nya wants-nya dia ingin berhenti dari kehidupan yang salah itu, kayak berjudi dan obat-obatan. Terus dia juga pengen mulai kuliah dan kembali ke kuliah dan hidup normal. D-nya doing, tapi dia masih, untuk saat ini dia masih berjudi dan menggunakan ganja serta menarik diri dari lingkungan sosial karena malu dan memang tidak ada yang mensupport dia. Terus evaluasinya perilaku memperburuk keadaan karena kegiatan dia kan malah masih sama aja gitu, jadi malah makin. Terus planningnya, rencananya dia pengennya berhenti total gitu, ikut lingkungan positif dan kembali berkuliah. Terus prognosisnya saat ini kondisi psikologis rapuh, cemas, bersalah, kesepian. 2. Masih dalam proses berhenti tapi sering kambuh. 3. Tidak memiliki sistem pendukung. 4. Beban moral berat. 5. Komitmen berubah ada tapi rapuh. Masa depan positifnya berhasil berhenti judi dan ganja. 2. Menyelesaikan tanggung jawab masa lalu. 3. Kembali kuliah dan berprestasi. 4. Menjadi pembicara atau pendamping remaja bermasalah. Negatifnya kekambuhan total, perilaku kriminal berulang, putus kuliah permanen, depresi berat hingga bunuh diri. 5. Penjara. Langkah-langkah penanganannya. Engagement-nya membangun hubungan yang aman dan kepercayaan klien. Komitmen dan tindak lanjutnya menjalankan rencana dan memantau perkembangan. Terminasinya mengakhiri konseling saat kondisi klien sudah stabil. Pendekatan WDP-nya membangun kembali
keinginan klien. Kayak tanpa penilaian dan penuh penerimaan, AS perlu merasa aman karena ia memiliki trauma pengkhianatan dari keluarga besar dan ketidakpedulian ibu. Terus doingnya menilai perilaku saat ininya menggali keinginan AS kayak ingin melanjutkan kuliah, membahagiakan diri sendiri, membuktikan bahwa ia bisa berubah dan lepas dari label yang jahatnya dia gitu. Terus D-nya doing mengidentifikasi perilaku AS saat ini kayak menarik diri, cemas berlebihan, menghindari interaksi sosial, dan bekerja serabutan tanpa arah jelas. Terus evaluasinya, apakah AS mampu menarik diri, membantu, apakah rasa malu yang berlebihan bermanfaat, terus apakah ia bisa menghindari ibu dan keluarga besar adalah solusi gitu. Terus perencanaannya, planningnya, kayak dia bisa mencari komunitas positif, belajar teknik relaksasi saat cemas muncul, membuat daftar pemicu dan strategi menghadapinya, membuka komunikasi secara bertahap dengan ibu atau keluarga, dan mengikuti konseling secara rutin. Selanjutnya, arah dan solusi. Arah penanganannya, penguatan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. 2. Pengembangan kemampuan mengelola emosi. 3. Pemulihan fungsi sosial dan interaksi. 4. Perubahan cara pandang terhadap diri. 5. Penguatan resiliensi. Solusi yang diberikan, latihan evaluasi perilaku secara mandiri, pengendalian reaksi emosional, peningkatan interaksi sosial secara bertahap, penyusunan rencana tindakan berbasis WDP, pemanfaatan lingkungan suportif, dan pemantauan perkembangan secara berkelanjutan. Baik. Terima kasih. Oke, udah selesai? Satu lagi, aduh kasus saya belum. Saya mau tanya ini ya, ke beberapa yang sudah presentasi. Kayaknya sama-sama aja. Kayaknya kalian tidak mencari kasus benar-benar, kalian hanya copy paste nih kayaknya di mana namanya? Di AI atau di mana? Ini kayaknya sama ya dengan yang tadi. Masalah yang sama kayaknya. Beda Bu, kalau yang ini Jelaskan dia jadi kepada gara-gara saya. broken. Jadi dia karena broken home, dia jadi terlibat ke masalah pergaulan gitu. Jadi emang berhubungan sih, tapi masalah utamanya dia karena broken home Bu. Terus yang tadi siapa yang presentasi, apa masalahnya? Tadi yang kasus pertama mengenai judi online, Bu. Terus yang kasus kedua tentang bully. Terus yang ketiga tadi Rehan kasus broken home. Ini yang terakhir saya belum menjelaskan tentang tekanan ekonomi. Nah, oke, coba. Ini sudah selesai, Rehan. Tapi ini benar-benar kasus yang diwawancarai? Iya, Bu. Benar kasus yang kamu wawancara? Iya. Yakin? Oke. Benar, Bu. Silakan Ada yang orangnya, next. Bu. Boleh saya lanjutin dulu, Bu? Sampai apa? Ya. Oke. Boleh next slide, terima. Baik, di sini ada kasus terakhir yang saya ambil dari
orang Judul terdekat. kasusnya apa? Judul kasusnya apa? Iya, Bu. Judul kasusnya apa? Cuman kasus 4. Kasih judul lah. Apa permasalahannya? Oh, iya, baik. Topik Kasus saya, permasalahannya apa? Tuh dikasih nanti. oh ya baik, nanti saya tahu. Kasus saya ini kan Bu, tekanan ekonomi keluarga terhadap resiliensi penyesuaian diri mahasiswa pada masa awal perkuliahan. Silakan. Baik, saya izin menjelaskan ya Bu. Di sini ada kasus mengenai tekanan ekonomi. Di sini identitasnya saya samarin, sebut aja tuh Rebel. Rebel usianya 21 tahun, permasalahan utamanya tuh tekanan ekonomi. Mengenai deskripsi kasusnya, klien saya ini pada masa awal kuliahan, kan di mana mahasiswa seharusnya berada dalam fase eksplorasi diri, terus penyesuaian dengan lingkungan baru. Bagi kita lagi kayak senang-senangnya buat cari lingkungan baru, cari teman baru. Namun, klien saya ini, kasus ini justru menghadapi situasi yang lebih kompleks nih, karena ada tekanan ekonomi keluarga yang muncul secara tiba-tiba akibat utang besar dari kakaknya. Kondisi tersebut tuh membuat klien saya harus mengambil keputusan berat, seperti disuruh orang tuanya untuk menghentikan sementara kuliah individu dan menjual aset yang dia miliki. Nah, hal ini tuh nimbulin tekanan psikologis yang cukup berat bagi klien saya, apalagi di saat individu ini sedang berada pada fase penting dalam pendidikan. Nah, situasinya itu semakin berat karena kakak dari klien saya ini mengalami tekanan mental hingga muncul untuk pikiran mengakhiri hidupnya. Nah, dalam kondisi ini klien saya tetap berusaha kuat dengan memberikan dukungan emosional kepada kakaknya. Terus konflik ini muncul ketika individu ini harus ingin banget tetap kuliah, mempertahankan kuliahnya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan, merantau ke Jakarta. Klien saya itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja, dia berhasil mendapatkan pekerjaan dan mulai pelan-pelan membantu ekonomi keluarganya, serta membantu membiayai kuliahnya sendiri dan membantu melunasi keuangan utang kakaknya. Nah, jadinya dari kasus ini pengalaman individu tentunya pasti jadi pribadi yang beda, jadi yang jadi kayak satu sisi emang pribadinya tuh lebih jadi mandiri, tangguh, sama bertanggung jawab. Tapi di sisi lain pasti juga nimbulin dampak psikologis karena klien saya ini tuh jadi kayak mudah marah, terus kelelahan emosional dan kecenderungan. Boleh next slide, terima. Next slide. Oke. Jadi identifikasi masalah yang saya dapat dari kasus klien saya ini, pertama ada tekanan ekonomi, identifikasi. Iya, ini udah Nah, identifikasi. Oke. Jadi pertama tekanan ekonomi keluarga, klien saya ini menghadapi kondisi ekonomi tidak stabil yang berdampak pada kelangsungan perkuliahannya. Terus yang kedua peran ganda, di mana dia kuliah sekaligus bekerja hingga fokusnya pasti terbagi. Terus ketiga dampak psikologisnya. Dampak psikologisnya tuh seperti stres tadi sudah saya bilang, terus kelelahan emosional sama penurunan menarik diri dalam lingkungan sosial. Nah, kesulitan penyesuaian diri. Keempat ada kesulitan penyesuaian diri. Sulit beradaptasi di lingkungan kampus, terutama di awal perkuliahan. Terus yang kelima, perbedaan resiliensi. Tidak semua mahasiswa mampu bertahan dengan baik terhadap tekanan. Terus keenam ada pengaruh sosial dan media digital. Nah, perbandingan sosial memperburuk kondisi mental klien saya. Terus ketujuh ada kurangnya kajian spesifik. Masih sedikit penelitian yang fokus pada hubungan tekanan ekonomi, resiliensi, dan penyelesaian diri. Terus ada tujuan konseling. Di sini tujuan konseling terhadap klien saya itu pasti pertama tujuan umumnya untuk mengetahui tekanan ekonomi keluarga, pengaruh tekanan ekonomi keluarga terhadap dirinya dan resiliensi dia sebagai mahasiswa. Tujuan khususnya itu mendeskripsikan kondisi ekonominya
mengetahui tingkat resiliensi, dan menjelaskan peran resiliensi. Terus yang ketiga ada, tadi karena kita memakai pendekatan realitas, pasti untuk membantu klien menyadari perilakunya saat ini, mengidentifikasi kebutuhan dasar, meningkatkan tanggung jawab pribadi, serta melatih evaluasi dan membuat rencana perubahan seperti WDP. Boleh next slide. Oke. Berdasarkan identifikasi masalah, klien mengalami tekanan hidup yang berat akibat masalah ekonomi, terus berdampak pada aspek akademik, emosional, sosial. Nah, oleh karena itu, klien tuh pasti ngebutuhin pertama kebutuhan emosionalnya. Klien membutuhkan ruang untuk menyalurkan emosi yang selama ini dipendam agar tidak mengalami kelelahan emosional, mudah marah, dan menarik diri. Terus yang kedua, kebutuhan dukungan psikologis. Klien memerlukan bantuan untuk mengelola stres, kecemasan, serta memproses pengalaman masa lalu agar tidak mempengaruhi kondisi saat ini. Terus yang ketiga, kebutuhan penyelesaian diri. Klien perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial dan akademik, terutama karena adanya kecenderungan menarik diri. Yang keempat, kebutuhan pengelolaan peran. Sebagai mahasiswa sekaligus pencari nafkah, klien ini membutuhkan manajemen waktu dan stres agar tidak mengalami burnout. Terus yang kelima, kebutuhan penguatan resiliensi. Klien perlu memperkuat daya tahan diri agar mampu bertahan dan bangkit dari tekanan hidup. Nah, dari analisis pendekatan realitas menurut William Glasser, pertama, pada perilaku saat ini, klien kan menunjukkan perilaku kayak mudah marah, terus dominan, kadang menarik diri, serta kelelahan emosional. Nah, perilaku ini dipandang sebagai respon dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua ada kebutuhan dasar. Pertama ada survival, sangat dominan. Terus yang kedua power, ingin mengontrol dan butuh pengakuan. Terus yang ketiga love and belonging, itu kurang terpenuhi. Terus yang keempat ada freedom, ingin menentukan pilihannya sendiri. Dan terakhir cenderung rendah. Evaluasi perilakunya, klien tentu perlu menyadari apakah perilakunya saat ini sudah membantu atau justru memperburuk kondisi. Konsep terus yang terakhir ada konsep WDP. Belum 5. WDP itu ada want, ingin kuliah, membantu keluarga, terus hidup stabil, doing ada bekerja keras namun emosional, terus evaluasinya ada perilaku belum sepenuhnya efektif. Planningnya tuh pasti perlu rencana realistis atau kontrol emosi, seperti kontrol emosi, manajemen waktu, coping sehat. Terus yang terakhir ada 5 tanggung jawab pribadi. Klien didorong untuk menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia tetap memiliki kontrol atas pilihan dan perilakunya saat ini. Baru next slide ke prognosis. Prognosis. Oke. Jadi di sini ada poin prognosis. Kemungkinan yang akan terjadi saat ini kalau misalnya belum ditangani, pertama kan emosinya belum stabil, pasti akan mudah marah, sensitif, sama defensif. Terus kelelahan psikologis, klien merasa lelah secara mental akibat tekanan hidup. Terus cenderung menarik diri, menghindari situasi sosial tertentu. Fungsi sosialnya masih ada, tapi bisa berinteraksi tapi belum optimal. Terus tanggung jawabnya disertai beban psikologis yang tinggi. Terus kemungkinan yang terjadi di masa depan, tidak ditangani nih ya, risiko burnout, terus hubungan sosial menurun, isolasi sosial, terus kalau ditangani dengan tepat, mungkin resiliensinya semakin kuat, kemandirian lebih stabil, penyelesaian diri lebih baik, dan kontrol emosi dan pengambilan keputusan meningkat. Boleh next slide? Nah, langkah penanganan dengan pendekatan realitas WDP, pertama ada tahap awal atau engagement. Konselor membangun hubungan yang hangat, aman, dan penuh empati agar klien merasa nyaman dan tidak dihakimi. Fokusnya ini untuk membangun kepercayaan serta menjelaskan bahwa konseling ini itu bertujuannya untuk membantu klien memahami diri dan membuat keputusan yang lebih baik. Terus ada want, kebutuhan atau keinginan.
Jadi konselor ini pasti ingin menggali apa yang diinginkan klien, seperti terkait pendidikan, kondisi keluarga, emosi, dan hubungan sosial. Dan juga mengidentifikasi kebutuhan dasar seperti survival, love, power, freedom, and fun, agar klien memiliki arah tujuan yang jelas. Duinya, klien diajak melihat perilaku saat ini dalam menghadapi masalah seperti cara mengelola stres, interaksi sosial, kebiasaan sehari-hari, serta dampaknya pada kehidupan akademik. Terus ada evaluation. Evaluation ini tuh klien dibantu menilai apakah perilakunya sudah efektif atau belum, serta memahami konsekuensinya dari tindakannya. Nah, tujuannya tuh biar klien sadar nih bahwa pilihan perilakunya tuh bisa lebih baik. Terus planning, klien menyusun rencana perubahan realistis seperti mengatur emosi, mengatur waktu, meningkatkan coping positif, dan memulai membuka diri secara sosial. Nah, komitmennya sama tindak lanjutnya, klien diharapkan berkomitmen menjalankan rencana dan konselor nanti melakukan monitoring serta memberikan penguatan agar perubahan tetap konsisten. Nah, tahap akhirnya terminisasi, yaitu diakhiri saat klien sudah lebih stabil, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan dengan baik. Terus next slide, boleh Rinsu. Ada arah dan solusi dari kasus ini. Arahnya itu, arah penanganannya, pertama ada konseling tidak lagi berfokus pada permasalahan masa lalu yang sudah terjadi, melainkan diarahkan pada kondisi saat ini dan masa depan. Terus mengarahkan pada peningkatan kesadaran diri atau self-awareness. Klien diarahkan untuk lebih memahami kondisi emosionalnya, pola perilaku, serta dampak dari setiap tindakan. Terus ada mengarahkan pada penguatan tanggung jawab pribadi. Klien dibantu untuk menyadari nih bahwa meskipun ia nggak dapat mengubah masa lalu, ia tetap bisa mengendalikan atas pilihannya sendiri dan perilaku yang dilakukan saat ini. Terus mengarah pada penyelesaian diri. Klien dibantu agar dapat kembali berfungsi secara optimal di lingkungan kampus dan sosial tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Solusi penanganannya, pertama penguatan self-evaluation. Klien dilatih untuk secara mengevaluasi dirinya sendiri, seperti apakah perilaku saya hari ini membantu saya, atau justru merugikan, atau apakah cara saya menghadapi masalah sudah sesuai dengan tujuan hidup saya. Terus ada pelatihan dan pengelolaan emosi. Klien diberikan strategi sederhana untuk mengontrol emosi seperti teknik menarik nafas, terus memberi jeda sebelum merespon situasi, terus menyalurkan emosi aktivitas dengan aktivitas positif. Terus yang ketiga ada pengaturan keseimbangan hidup atau life balance. Klien tuh diarahin buat mulai menyeimbangkan antara kayak kuliah, kerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi sosial. Biar klien itu nggak ngalamin kelelahan berlebihan. Terus keempat ada peningkatan dukungan sosial. Klien itu didorong untuk tidak menarik diri terlalu lebih lama dari lingkungan sosial, bisa dengan cara membangun komunikasi dengan teman, mencari lingkungan positif, serta tidak memendam masalah sendiri. Terus yang terakhir ada monitoring dan follow up berkala. Jadi konselor itu nantinya akan melakukan pemantauan perkembangan klien secara berkala untuk melihat nih, untuk melihat perubahan perilaku, untuk memberikan penguatan positif, serta membangun jika klien mengalami kesulitan. Boleh next slide. Oke. Saya izin menyampaikan kesimpulan dari studi kasus saya ini. Kesimpulannya jadi berdasarkan hasil studi kasus yang kami paparkan, bisa disimpulkan kalau misalnya permasalahan yang dialami klien bisa bersifat kompleks dan saling berkaitan. Kayak tadi pertama ada faktor bully, terus tekanan ekonomi keluarga, terus kecanduan judi online, serta kondisi broken home. Faktor-faktor ini tuh tentu pasti nggak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan memperburuk kondisi psikologis serta perilaku individu yang mengalaminya. Dampak yang muncul dari permasalahan ini tuh berupa gangguan emosional, terus kesulitan mengontrol diri, penurunan fungsi sosial dan akademik, serta munculnya perilaku menyimpang seperti kecanduan dan tindakan kriminal. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak mendukung turut memperkuat kerentanan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, penerapan pendekatan konseling ini terbukti relevan dalam membantu klien.
Karena pendekatan ini kan fokusnya pada kesadaran diri ya, sama tanggung jawab pribadi, sama kemampuan individu dalam membuat pilihan perilaku yang lebih adaptif. Kayak tadi melalui tahapan WDEP. Biar klien itu diarahin biar nyadarin kebutuhan dan keinginannya, terus mengevaluasi perilaku, menyusun rencana perubahan, serta mengembangkan kontrol diri dan tanggung jawab. Hasil dari proses konseling ini nunjukin bahwa kalian tuh pasti nantinya memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu yang lebih mandiri, resiliensi, dan adaptif. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Silakan ada pertanyaan, setiap pertanyaan 2 ya. 2 pertanyaan setiap makalah yang dipresentasikan oleh teman-temannya. Pertanyaannya silakan ditulis di Wagroup ya, dan silakan diskusi di Wagroup ya. Silakan dijawab di sana. Tugasnya PJ untuk mencatat siapa yang sudah presentasi, judulnya apa, dan siapa yang sudah bertanya ya. Seperti itu. Oke, kita keluar dari Zoom, kita kembali ke Wagroup untuk diskusi ya. Silakan tanya jawab di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Matikan langsung. Bagaimana sih perasaan kakak